Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rafid Hidayat. Pada video ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review untuk keperluan tugas mata kuliah pengelolaan citra digital dengan dosen pengampu Ibu Devi Damayanti Eskom Mkom. Pertama-tama, identitas dari jurnal ini adalah judulnya Klasifikasi Sampah Organik dan Anorganik Menggunakan Algoritma CNN. Jurnal ini telah terakreditasi Sinta 4 dan untuk buktinya di sini adalah website dari jurnal tersebut dengan akreditasi Sinta 4 yang juga linknya saya lampirkan pada presentasi kali ini. Oke, selanjutnya abstrak dari penelitian ini adalah penelitian ini mengembangkan sistem klasifikasi sampah menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN untuk membedakan sampah organik dan anorganik. Model CNN dibangun dengan input 150 x 150 x 3 dengan 3 layer konvolasi bertingkat, yaitu 32, lalu 64, lalu 128 dengan filter di 3x3 dengan aktivasi relu dan juga max pooling 2x2. Diikuti juga dengan dense layer dengan banyaknya 128 neuron dengan dropout 0,5 serta output sigmoid. Sistem ini ditujukan untuk membedakan sampah dengan tipe anorganik dan juga organik yang layak diterapkan sebagai solusi klasifikasi yang stabil. Lalu ke pengertian yang pertama, yaitu CNN atau Convolutional Neural Network. Untuk pengertian dari CNN sendiri adalah salah satu algoritma deep learning yang merupakan pengembangan dari multilayer perceptron atau MLP yang dirancang untuk mengolah data dalam bentuk 2 dimensi. CNN dapat belajar langsung dari citra di mana suatu citra akan diekstraksi setiap fiturnya agar terbentuk beberapa pola yang akan lebih mudah untuk diklasifikasikan. Selanjutnya dalam jurnal ini, tahapan penelitiannya adalah sebagai berikut. Pertama, dataset dimasukkan, dataset berupa gambar real dimasukkan, lalu diberi label dan setiap gambar diberi label. Jadi diberi 2 label, yaitu antara anorganik dengan sampah organik. Lalu dari dataset tersebut dilakukan oversampling sampai jumlah yang diperlukan. Lalu dilakukan preprocessing data, lalu data yang sudah di preprocessing lanjut di training ke model CNN, dan model CNN yang telah dilakukan training dilakukan hasil testing dengan plot akurasi dan juga lossnya. Lalu untuk dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset gambar. Dataset tersebut didapatkan oleh peneliti sendiri dan juga dataset didapatkan dari situs Kaggle. Jadi ini adalah campuran dari situs Kaggle dan juga oleh peneliti itu sendiri. Dataset terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas organik dan juga kelas anorganik. Dengan banyaknya gambar organik, yaitu sebanyak 500 gambar atau data, dan banyaknya gambar anorganik, yaitu sebanyak 489 gambar, yang lalu dilakukan oversampling ke 500 data. Dataset kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu train data sebesar 80% dari total dataset dan test data sebesar 20% dari total dataset. Dari sini, dari total dari data ataupun gambar yang digunakan adalah sebanyak 1000 gambar. Lalu lanjut di bagian preprocessing. Yang dilakukan di tahapan preprocessing antara lain adalah yang pertama melakukan image resize dengan ukuran 200 x 200 pixel. Lalu mengatur jumlah batch menjadi 32. Lalu memisahkan dataset menjadi dataset train atau pelatihan dan juga dataset test. Lalu dilakukan normalisasi nilai pixel gambar yang tadinya dari antara 0 sampai 255 per pixel menjadi rentang antara 0 sampai 1.
Lalu untuk arsitektur model CNN yang digunakan di penelitian ini digunakan library keras di bahasa pemrograman Python. Model CNN ini terdiri dari beberapa lapisan seperti data augmentation, lalu max pooling, lalu juga lapisan konvolasi, dropout dan juga dense layer. Dataset train dan juga dataset untuk testing dibagi secara acak, di mana 80% data digunakan untuk pelatihan atau training dan 20% data digunakan untuk validasi atau testing. Selama proses pelatihan, model dilatih selama beberapa epoch dengan batch size tertentu. Untuk fase pelatihan, proses pelatihan dilakukan sebanyak 250 kali atau 250 epoch, di mana setiap epoch melewati seluruh dataset pelatihan sebanyak 25 kali. Berdasarkan hasil pelatihan yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa model menunjukkan peningkatan performa yang konsisten seiring berjalannya atau bertambahnya jumlah epoch pelatihan. Lalu untuk hasil dan juga pembahasan, untuk hasil testing dari model yang telah dilakukan pelatihan, untuk data organik, hasil pengujian model pada aplikasi untuk klasifikasi gambar jenis organik menunjukkan kinerja yang sangat baik. Model ini berhasil mengklasifikasikan gambar dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu mencapai nilai 97,6%. Lalu untuk data anorganik, hasil pengujian model pada aplikasi untuk klasifikasi gambar jenis anorganik menunjukkan performa yang sangat unggul. Model mampu mengklasifikasikan gambar dengan tingkat rata-rata akurasinya sebesar 98,4%. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pengujian akhir terhadap CNN yang dilatih menunjukkan performa yang sangat baik, yaitu mencapai akurasi sebesar 94,88%, yang menunjukkan bahwa model ini sangat efektif dalam mengklasifikasikan sampah organik dan juga sampah anorganik. Tingkat akurasi yang tinggi membuktikan bahwa arsitektur CNN yang dirancang mampu mempelajari dan mengenali pola-pola penting dari citra sampah dengan baik. Model ini memiliki potensi yang besar untuk diimplementasikan dalam sistem pemilihan sampah otomatis. Walaupun hasil dari model ini memuaskan, masih terdapat peluang untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut. Contohnya adalah melalui penambahan dataset dan juga penyesuaian parameter untuk meningkatkan generalisasi model terhadap sampah-sampah anorganik dan juga organik lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.